Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semuanya. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kuliah mengenai dasar akuntansi. Kita lanjutkan ya, masih dalam slide pertama. Jika dilihat di slide di sini ada siklus akuntansi atau tahapan akuntansi. Siklus atau tahapan akuntansi adalah tahapan dalam membuat laporan keuangan. Jadi ada tahapannya. Kita lihat tahapan yang pertama yaitu jurnal. Jurnal di sini yaitu mencatat transaksi dan jumlah yang akan didebet atau dikredit ke dalam suatu akun. Jadi jurnal itu ada keterangan, kemudian ada debit dan kredit. Yang nanti akan saya jelaskan di dalam slide ini juga. Kemudian berikutnya setelah melakukan penjurnalan, tahap yang kedua yaitu buku besar atau ledger, yaitu mengelompokkan transaksi yang sejenis atau sama. Dari jurnal yang ada maka dilakukan pengelompokan transaksi yang sejenis, misalnya kas dikelompokkan menjadi kas, kemudian transaksi piutang dikelompokkan menjadi transaksi piutang, kemudian sales atau penjualan di transaksinya dikelompokkan menjadi sales atau penjualan, dan seterusnya. Berikutnya setelah buku besar, maka buku besar itu masing-masing ditotal masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo di sini adalah total daripada masing-masing buku besar. Kemudian tahapan berikutnya ketika ingin tutup buku harus dilakukan jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Ya, jurnal penyesuaian ini dibuat untuk akhir periode ya. Akhir periode ini bukan hanya akhir tahun tapi juga setiap akhir bulan. Nanti untuk jurnal penyesuaian ada sesi tersendiri ya setelah sesi jurnal, kemudian buku besar dan neraca saldo. Jadi nanti ada sesinya tersendiri. Kemudian kita lihat tahapan berikutnya setelah jurnal penyesuaian, maka selanjutnya yaitu membuat neraca lajur atau worksheet ya, atau kertas kerja ya. Di sini kertas kerja banyak kolom-kolom ya, sehingga nanti di sini proses akuntansi, pengelompokan, penjumlahan dan lain sebagainya banyak dilakukan di worksheet. Setelah neraca lajur atau worksheet, selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup di sini untuk memindahkan akun-akun saldo pendapatan, biaya ya, kemudian dipindahkan masuk ke dalam modal nantinya ya. Namun di sini jurnal penutup, jika proses akuntansi sudah menggunakan software maka jurnal penutup tidak perlu dilakukan. Namun dalam teorinya kalau ketika mahasiswa belajar tetap ada jurnal penutup. Bedanya nanti kalau kerja Anda tidak ada jurnal penutup, karena jurnal penutup sudah diwakilkan oleh aplikasi ya, sudah tinggal klik tutup buku maka sudah selesai gitu. Kemudian setelah tahapan tersebut selesaikan, maka barulah bisa disusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca ya. Kemudian ada juga laporan arus kas, kemudian yang terakhir laporan catatan atas penjelasan laporan keuangan. Nah, di sini ada definisi jurnal ya. Mungkin nanti bisa Anda baca sendiri. Oke, di sini kita lihat lagi mengenai contoh jurnal ya. Kita lihat langsung contoh jurnal. Kita lihat di sini contoh jurnal ya. Tanggal 1 Januari 2019 diterima tunai ya, uang tunai 10 juta dari pemilik perusahaan sebagai modal ya. Maka dari transaksi tersebut dicatat debitnya adalah kas. Jadi baris pertama itu adalah debit kas. Kemudian kreditnya adalah modal ya, 10 juta. Ini angkanya 10-nya harusnya geser ke sana ya gitu. Kemudian kenapa sih dia di sini kasnya debit ya?
tadi karena kas itu kan saldo normalnya debit, ya, maka dia kas 10 juta ada di debit. Kemudian kreditnya adalah modal. Kenapa kreditnya itu modal? Karena saldo normal modal adalah kredit, gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Pembelian barang dagangan 6 juta secara kredit atau hutang, ya. Di sini jurnalnya adalah pembelian debit, kemudian hutang kredit. Nah, di sini jelas ya, Anda sudah harus hafal saldo normal, di mana pembelian itu saldo normalnya adalah debit, hutang saldo normalnya adalah kredit. Jadi cukup jelas penjelasan ini. Kemudian berikutnya contoh yang kedua, ya. 4 Januari 2019 diterima tunai sebesar 12 juta dari penjualan barang dagangan. Nah, dari jurnal tersebut kita terima uang yaitu sebesar 12 juta debit, kemudian penjualan barang dagangan 12 juta kredit. Kenapa debit? Karena kas itu adalah debit saldo normalnya, jadi uang ini bertambah. Kemudian kenapa penjualan barang dagangan 12 juta kredit? Karena saldo normal penjualan barang dagangan adalah kredit. Oke, berikutnya masuk contoh yang keempat. 5 Januari 2019 dikeluarkan uang dari kas untuk pembayaran telepon, ya, 600.000 dan listriknya 1 juta. Dari dua transaksi tersebut, maka di jurnal beban telepon debit, ya, 600.000, beban listrik debit juga 1 juta. Kemudian kreditnya adalah kas. Kenapa beban telepon dan beban listrik itu debit? Karena saldo normalnya beban itu adalah debit. Kemudian kasnya kredit, ya. Ini kok kasnya kredit, ya? Harusnya kan kas debit. Ya, di sini kenapa kasnya kredit? Karena uang kita keluar, ya. Kalau keluar berarti bukan debit, berarti kredit, ya. Kalau keluar itu berarti kredit, jadi uang kita keluar. Seperti itu. Oke. Berikutnya masih ada contoh yang kelima. 25 Januari 2019 dikeluarkan uang tunai untuk pembayaran gaji karyawan dan gaji karyawan sebesar 3.500.000. Maka jurnalnya yaitu beban gaji debit 3.500.000, kasnya kredit 3.500.000. Kenapa beban gajinya debit? Ya karena saldo normal beban adalah debit. Kemudian kasnya kredit, ya karena uang kita keluar, ya. Kalau uangnya keluar itu kasnya kredit. Kalau uang masuk debit, ya. Karena di sini membayar gaji, ya, maka uang kita keluar, maka kasnya kredit. Seperti itu. Nah, dari transaksi tersebut, ya, tadi adalah jurnal, maka kita tahapan berikutnya membuat buku besar. Ya, kita lihat di situ ada buku besar kas, ya. Buku besar kas yaitu mengelompokkan transaksi yang sejenis, yaitu yang kas. Jadi buku besar kas ini isinya kas semua. Ya, kalau kita lihat di transaksi atasnya tadi, semua kas ini dicatat di dalam kolom buku besar kas. Ya. Sehingga apabila ditotal, ya, itu ada yang warna kuningnya itu adalah total daripada buku besar kas, yaitu sebesar 16.900.000, ya. Kemudian masih belajar buku besar accounts payable, ya. Di situ, ya, di situ ada accounts payable-nya. Lihat di situ ada hutangnya, gitu, ya. Hutang juga masuk ke dalam buku besar hutang. Jadi sendiri-sendiri, satu kolom. Kemudian ada owner's equity, ini modal, ya. Gitu. Modal tadi di transaksi di awal ada 10 juta, itu juga masuk ke dalam buku besar modal. Nah, di sini saldo normalnya nih, ya. Mungkin di sini ada kesalahan, jadi bisa Anda catat.
di slide tersebut untuk accounts payable yaitu hutang. Jadi saldo terakhirnya itu bukan debit tapi kredit ya. Kemudian owner's equity atau modal, itu saldo terakhirnya itu di situ bukan debit ya, harusnya kredit. Nih salah pengetikan. Yang penting Anda harus hafal saldo normal, yaitu adalah dasar yang kuat ketika Anda belajar akuntansi. Ya. Kemudian ada ledgernya sales tuh ya, ada sales. Sales itu adalah penjualan ya. Penjualan juga di sini adalah kredit harusnya ya, saldo normalnya. Karena dilihat di situnya transaksinya kredit ya. Kemudian ledger daripada purchase atau pembelian. Kalau pembelian memang debit ya gitu. Jadi satu-satu transaksi itu dicatat ya. Dibikin satu kolom ya, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, setelah dikelompokkan dalam satu kolom dalam buku besar, di total Anda lihat tuh yang warna kuning ya, yang warna kuning itu totalan itu kita pindahkan ke dalam neraca saldo ya. Jadi neraca saldo itu adalah total daripada buku besar ya. Total daripada buku besar itu totalnya. Kas berapa tuh totalnya yang tadi warna kuning ya? Ada 16.900.000 ya. Accounts payable berapa yang warna kuning tadi yang di atasnya ya? Ada 6 juta. Owner's equity atau modal 10 juta dan seterusnya gitu ya. Jadi total daripada buku besar Anda masukkan ke dalam neraca saldo atau trial balance ya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah di sini daftar kode akun atau COA ya, charge of account ya. Charge of account ini adalah kode atau akun dalam suatu akuntansi. Biasanya kode akun ini diwakili oleh angka ya, bisa angka bisa 1, 2, 01 dan lain sebagainya. Ini kode. Nanti di transaksi-transaksi berikutnya biasanya akun itu diwakili dengan angka-angka. Ya, nah ini contohnya ya, daftar kode akun. Ya. Nah, daftar kode akun ini sebenarnya di suatu perusahaan bebas-bebas saja gitu ya. Nomornya mau dinomorkan berapa, tapi ya umumnya harus urut ya, dari awal dulu. Misalnya kas ya berarti 1 gitu ya, harus urut ya. Bebas dalam arti kata mau digit berapanya, karena kan pengembangan transaksi bisa banyak ya. Contohnya kayak kas, ada kas kecil, kemudian termasuk dalam setara kas misalnya bank itu nanti dirinci ada bank BCA, bank Mandiri dan lain sebagainya gitu. Jadi boleh saja akunnya itu mewakili banyak transaksi bisa, karena dalam perusahaan itu nanti transaksinya bisa banyak, jadi nomor akunnya itu bisa banyak sekali, tapi memang harus urut agar rapih ya, seperti itu. Nah, ini contohnya di sini ya banyak seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada contoh soal ya, nanti bisa Anda pelajari di situ pelan-pelan ya, sehingga ketika Anda mengerjakan latihan yang kemarin Anda paham gitu. Oke, ini adalah soal latihannya ya gitu. Ada pilihan gandanya juga udah ada jawabannya ya gitu. Nah, ini ada latihannya yang kemarin harus dikirim via email ke saya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Nanti tetap ada penjelasan tambahan mengenai jurnal penyesuaian atau adjustment entries ya gitu. Kita bertahap, yang penting Anda hafal saldo normal dulu ya. Kalau belajar akuntansi nggak bisa buru-buru. Kalau lompat-lompat jauh Anda nggak tahu dasarnya, itu Anda akan bingung di level berikutnya ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Nanti ada penjelasan lagi mengenai jurnal penyesuaian. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.